Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kehidupan sebagai orang Kristen tidak ada jaminan kehidupan yang mudah. Tetapi karena kita menyadari betapa berharganya Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita tidak pernah mau menukarkan Dia dengan apapun yang di dunia ini. Karena Dia sangat mengasihi kita. Dan apa yang kita hidupi semua karena pemberian Dia. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita sering mendengar ada orang-orang percaya yang curhat, yaitu mencurahkan isi hatinya, bahwa setelah ia percaya Tuhan Yesus, kehidupan mereka menjadi sulit, kalau tidak dikatakan lebih sulit. Saudara, berapa banyak mereka yang baru percaya Tuhan Yesus menjadi goncang imannya. Dan mungkin timbul pertanyaan dalam hatinya. Oleh karena itu saudara-saudara, sebagai orang percaya kita perlu saling menguatkan dan saling menasihati, karena ada kalanya orang-orang percaya yang baru, mereka kurang memahami apa artinya ikut Tuhan Yesus. Saudara, orang-orang percaya yang baru mungkin punya pikiran yang berbeda dari apa yang Alkitab katakan. Mereka berpikir mungkin setelah percaya Yesus, maka segala sesuatu terjamin dan mereka hidup dengan lancar tanpa kesulitan. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 14 ayat 22 sampai 28. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di setiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antioquia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setiba di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantara mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan Injil tidak berhenti kepada pemberitaan Injil. Melainkan mereka yang sudah percaya, mereka memerlukan persekutuan dengan orang-orang percaya yang lain. Saudara, disitulah saudara-saudara para rasul, mereka kembali ke kota-kota di mana mereka setelah memberitakan Injil dan sudah ada orang percaya di sana. Lalu mereka menetapkan penatua. Supaya apa saudara? Supaya mereka digembalakan dengan baik, sehingga mereka bisa bertumbuh di dalam firman, bahkan menjadi berkat. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, keselamatan di dalam Kristus adalah gratis. Namun, hidup sebagai murid Kristus ada harga yang harus dibayar. Oleh karena itu, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri, melainkan Ia mempersekutukan kita di dalam tubuh Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, para rasul memberitahukan kepada orang percaya yang baru bahwa menjadi orang percaya tidak mudah. Maka itu dikatakan dalam firman Tuhan, dikatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Bukan berarti kesengsaraan itulah membuat kita masuk kerajaan Allah. Namun karena kita adalah warga negara kerajaan Allah, maka kita mengalami segala kesulitan-kesulitan dan penderitaan. Saudara, disitulah saudara-saudara, keselamatan di dalam Kristus adalah kasih karunia semata-mata, bukan karena usaha kita. Allah memberikannya secara gratis kepada kita. Tetapi saudara, ketika kita menjadi orang percaya, maka kita menjalani kehidupan kita sebagai murid Kristus, kita memiliki tanggung jawab di dalam kehidupan kita. Disitulah saudara kita membayar harga di dalam kita menjadi murid Tuhan Yesus.
Saudara, mengapa Tuhan mempersekutukan kita dengan gereja Tuhan? Karena Tuhan tahu engkau dan saya tidak sanggup berjalan sendiri sebagai orang percaya. Engkau membutuhkan orang lain. Orang lain yang menopang engkau, orang lain yang memberikan hikmat kepada engkau, melalui sharing firman Tuhan, melalui pengajaran daripada pemimpin rohani, sehingga engkau dan saya bisa menjadi dewasa di dalam Tuhan. Sehingga ketika badai itu datang, engkau tahu mengapa engkau percaya Yesus. Dan engkau tahu mengapa engkau menghadapi badai itu ketika engkau mengikuti Yesus. Sehingga engkau dan saya tidak tawar hati. Bahkan engkau menjadi orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, percaya Yesus, menerima keselamatan, adalah kasih karunia semata-mata. Tetapi menjadi murid Tuhan Yesus, saudara, ada harga yang harus dibayar. Tetapi satu hal, saudara, Tuhan juga berkasih karunia di dalam segala kesulitan kita. Sehingga tidak ada pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Karena Dia, Allah yang penuh kasih dan adil, Dia akan memberikan kita jalan keluar. Oleh karena itu, saudara, jangan pernah tawar hati ketika kesulitan datang karena engkau adalah murid Yesus. Tapi bersukacitalah, engkau berbagian di dalam segala penderitaan karena engkau menderita bagi Dia. Yang kedua, saudara, Allah bekerja di dalam kita. Dan Dia membuka pintu keselamatan itu kepada seluruh bangsa-bangsa. Sehingga memberitahukan kepada kita bahwa Injil adalah bagi seluruh umat manusia. Saudara, firman Tuhan berkata begini, dari situ berlayarlah mereka ke Antioquia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantara mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Saudara, bagian firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita kesaksian para rasul setelah mereka menyelesaikan misi perjalanan mereka. Saudara, apa kesaksiannya? Kesaksiannya adalah bahwa Allah, Dia bekerja di dalam pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Saudara, itulah kesaksiannya. Saudara, mereka melihat Allah itu, yang dahsyat itu bekerja di dalam pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Injil adalah bagi seluruh bangsa. Tidak ada satu suku bangsa, sub-suku bangsa yang tidak memerlukan Injil. Setiap manusia di pelosok manapun dia menjadi orang-orang yang butuh kasih Tuhan. Tidak ada seorang manusia yang tidak butuh kasih Tuhan. Apalagi seorang manusia yang berkata, aku tidak butuh Injil. Saudara, seluruh manusia membutuhkan Injil. Karena seluruh manusia menghadapi fakta. Tidak seorang pun yang dapat luput dari kematian. Dan saudara-saudara, maut itu tidak dapat dikalahkan oleh manusia kecuali dengan Injil. Yaitu Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Dan memberikan kita hidup. Sehingga kematian tidak sanggup mencengkram terus-menerus. Tapi satu kali orang-orang percaya akan dibangkitkan dan hidup mendapat kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca hari ini. Allah membuka pintu bagi Injil diberitakan ke pelbagai bangsa, bahkan mereka percaya kepada Tuhan. Saudara, hari ini, saudara dan saya, engkau berhutang kepada Tuhan. Berhutang Injil bagi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Saudara dan saya boleh menerima Kristus karena ada orang yang memberitakan Injil kepadamu. Mungkin orang tuamu, mungkin pendetamu, mungkin temanmu, mungkin sahabat karibmu, siapapun dia. Saudara, engkau dan saya, sebagaimana Paulus berkata, aku berhutang kepada orang-orang Yunani dan orang-orang Yahudi. Saudara, engkau dan saya berhutang kepada Tuhan. Berhutang kepada orang-orang yang belum kenal Yesus Kristus. Saudara, mari buka mulut kita. Saksikan Kristus kepada orang lain. Saudara, Tuhan, Dia akan membuka pintu bagi pemberitaan Injil yang kau lakukan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah firman-Mu sekali lagi meneguhkan hati kami. Betapa Tuhan merindukan orang-orang percaya. Menjadi orang-orang percaya yang rela bayar harga mengikut Tuhan Yesus.
Dan kami sebagai orang-orang percaya, kami juga rela bayar harga untuk memberitakan Injil. Mungkin ada kesulitan, tetapi Tuhan, kami membaca firman-Mu, Tuhan, yang membuka kesempatan Injil bisa diberitakan. Berikan kami hati seperti hati-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.